Spotify Podcast in Economics. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Eka Putrariani. Nah, kali ini ada yang beda nih. Biasanya kan aku bersama dengan narasumber ataupun pembicara. Nah, kali ini aku akan dibersamai oleh teman-teman aku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai CHSM atau curhatan hati seorang mahasiswi gitu. Nah, boleh nih dari teman-teman aku kenalan dulu kali. Dari samping aku siapa ya? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Emi Juniarti, aku dari Prodi Ekonomi Angkatan 20. Ya, hey guys, aku Rizkyana Hesti, bisa dipanggil Rizky. Aku juga dari Prodi Ekonomi Angkatan 20. Oke, dan perlu teman-teman, nggak perlu juga sih, tapi FYI aja, atau aku tuh juga dari Ekonomi Angkatan 20 gitu. Nah, di sini tuh kita tuh akan sama-sama curhat gitu, lebih tepatnya. Kita kan sekarang ini udah semester 5 ya. Ya. Nah, kayaknya nih kita harus saling sama-sama tahu dan ngasih tahu nih sebenarnya apa sih gitu alasan kita kenapa kok lanjut kuliah, dan pasti itu akan mewakili teman-teman juga gitu. Apalagi sekarang kan udah mau maba-maba tuh gitu. Jadi tuh biar mereka juga nggak ragu gitu kenapa sih harus kuliah. dan sebenarnya apapun itu alasannya tuh nggak apa-apa gitu. Nah, boleh siapa dulu nih? Kenapa sih kok pengen lanjut kuliah? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Alasan aku kalau buat kuliah itu karena keinginan sendiri ya, pertama itu, terus kedua udah dapet dukungan dari orang tua juga gitu. Ya intinya gitu aja sih, kayak keinginan diri sendiri, jadi nggak ada paksaan dari orang lain kayak gitu. Nah, bagus banget tuh, kayak ya udah niat gitu. Nah, kalau Rizky sendiri? Kalau aku juga dari keinginan diri sendiri, kebetulan orang tua juga pengen aku lanjutin kuliah kan, ya jadi udah pas nih, anaknya juga mau, orang tua juga ada dorongan atau dukungan nih buat anaknya lanjutin pendidikan gitu. Nah, kalau aku sendiri sih sebenarnya juga dari diri aku sendiri ya, jadi tuh pengen gitu kan, ya kita sebagai perempuan juga perlu pendidikan gitu kan, karena kita tuh ya madrasah pertama dan utama untuk nanti ketika kita udah punya anak, punya keturunan gitu. Nah, kalau kenapa kok tiba-tiba milih UMY gitu? Ya kita flashback ya dulu ya, kenapa kok kita milih UMY atau teman-teman milih UMY gitu? Dari Rizky dulu kali. Kenapa aku milih UMY? Karena UMY itu udah akreditasinya udah bagus ya, udah unggul, terus fasilitasnya juga bagus-bagus, keren-keren banget. Ruang kelasnya itu juga nyaman banget, sama fasilitas yang di luar juga bagus-bagus, keren. Terus dekat juga dari rumah, kebetulan aku kan rumahnya juga Jogja. Ada kampus yang bagus nih, UMY lah jawabannya gitu. Nah, kalau Emi? Kalau aku sendiri kenapa UMY itu, jadi aku tuh dulu belum tahu UMY ini ya sebelumnya, terus aku cari-cari lah kampus yang ada di Jogja. Jadi aku tuh dulu pengen kuliahnya yang di Jogja gitu ya. Ya asal Jogja gitu ya. Nggak tahu di mananya, asal Jogja gitu. Terus abis itu aku cari-cari, terus kok ada UMY nih gitu. Terus aku di sini aja apa ya gitu. Terus aku coba daftar. Oh ternyata aku masuk di UMY. Ternyata pas aku masuk UMY cukup bagus ya, dengan fasilitasnya, terus akreditasinya juga. Jadi udah masuk UMY ini banyak yang belum aku tahu, jadi tahu gitu. Terus juga kan di daerahku tuh yang kuliah di UMY juga kan setauku tuh belum ada ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi siapa tahu nanti setelah ini adik-adik ada yang nyusul gitu sama Emi gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya kenapa kok milih UMY? Ya jujur ya, kita nggak munafik kalau dulu kita juga pernah nyoba universitas yang negeri gitu. Tapi ya kebetulan belum rezeki, ya qadarullah ditempatkan dan diarahkannya ke UMY. Jodohnya tuh di UMY gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya ternyata setelah kita udah menjalani dan sampai semester sekarang ini, universitas swasta
UMY ini dengan univ yang lain tuh nggak beda jauh gitu, setara gitu. Bahkan secara dosen-dosen itu aja kalau misalnya mau masuk ke UMY itu minimal tuh harus S3 gitu. Harus doktor gitu. Jadi apalagi yang perlu diraguin gitu loh. Jadi kayak kalau bicara masalah fasilitas apalagi ya kan, Keren banget sih. kita pakai lift, terus juga Ruang ber-AC. ruang ya. ber-AC, terus juga banyak banget fasilitas yang bisa kita pakai gitu. Kayak kita punya perpustakaan di masing-masing prodi juga ada, perpustakaan yang umumnya di UMY juga ada. Terus juga kayak kita ketika misalnya lagi pengen bimbingan pasti disediain gitu, kayak gitu. Terus juga banyak banget lagi, banyak banget gitu. Kayak Dan mau nambahin ya Enggar, kalau bimbingan akademik itu ternyata nggak harus di akhir semester atau awal semester. Kapan aja itu bisa ternyata. Kalau kita membutuhkan atau mau bimbingan nih, dosen tuh pasti bisa. iya, dan kita disediain nih per masing-masing kelas tuh ada DPA-nya atau dosen pembimbing akademiknya gitu. Jadi setiap saat ketika kita bingung nih, misal semester ini mau ngambil apa, semester maaf guys, tadi ada kesalahan teknis sebentar. Nah, lanjut ya. Jadi tadi kita ngomongin tentang DPA ya. Nah, yaitu teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar disediain gitu masing-masing kelas tentang DPA. Nah, kalau dari aku sendiri, kenapa kok aku tuh tiba-tiba milih, ya nggak tiba-tiba juga sih, ya tiba-tiba sih ekonomi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh dulu tuh daftarnya bukan ekonomi gitu, karena emang kan SMA dan IPA gitu kan. Nah, aku tuh dulu daftarnya kesehatan masyarakat. Nah, kenapa kok tiba-tiba langsung pindah ke ekonomi? Karena masalahnya itu tempat gitu. Jadi tuh dulu aku bener-bener nggak mikirin tiba-tiba gimana kok swasta gitu. Jadi dulu tuh saking positif thinkingnya, saking pasrah gitu ya ke rencananya yang di atas, ternyata qadarullah nggak ditaruh di negeri dan dengan kesehatan masyarakat gitu. Terus aku daftar tuh 2 swasta, ada UMS sama UMS sama UMY. Nah, jadi pilihannya cuma Jogja sama Solo gitu. Orang di UMS aja aku tuh milihnya teknik kimia gitu, jadi nggak nyambung sama sekali juga. Dan aku pikir kayak ngitung lagi, ternyata di ekonomi juga ngitung juga gitu. Cuman tapi bedanya tuh kalau di ekonomi tuh yang dulu tuh bener-bener takut banget gak sih, kalau kayak aduh gimana ya, kita sama-sama awam nih, masih belum tahu gitu tentang ekonomi gimana. Tapi ternyata pas kita masuk, dan dulu kan online ya, nah jadi masih ada sempat tuh waktu buat kayak belajar dulu, memahami tentang ekonomi itu gimana gitu. Dan ternyata dosen-dosennya emang benar-benar bimbing dari awal banget gitu ya, jadi nggak beda-bedain juga gitu. Nah, bicara tentang offline online nih. Nah, gimana sih kalau menurut kalian kemarin itu ketika semester 1, 2, ya mau ketiga lah ya, itu kita jalanin kelas tuh online. Terus sekarang kita udah full offline ya, dan rencananya besok itu ketika periode ke selanjutnya atau di semester 5 itu tuh bakal full offline gitu. Gimana kalau menurut kalian? Bedanya di mana dan lebih enak mana gitu? Siapa dulu? Aku. Kalau aku sih seneng ya kuliah offline, soalnya udah ngerasain nih dunia perkuliahan tuh kayak gimana. Soalnya sama ini kan kita juga kuliahnya online. Itu kayak kayak sama aja sih kalau online gitu. Udah mulai offline itu kayak ini ya rasanya ketemu teman-teman yang awalnya ketemu di Zoom, pokoknya yang di Zoom lah, MS Team. Sekarang udah ketemu langsung. Ternyata ini orangnya juga sih gitu. Kalau kuliah offline bisa ngerasain juga fasilitas kampus gitu. Kalau online ya udah kita cuma sekedar dengerin mata pelajaran aja, matkul aja, terus tugas ya nugas tapi sendiri gitu ya, nggak bisa kayak sekarang kan kalau ada tugas yuk kumpul ngerjain tugas gitu, sambil nongki gitu. Nah, kalau kamu gimana? Kurang lebihnya sama ya, kayak kalau offline kan ketemu sama temen-temen. Terus kalau offline kan nggak bisa tahu orangnya kan, cuma lewat chat-chatan doang, kayak gitu sih, kurang lebihnya sama aja.
Kalau aku tuh bedanya justru di rasa ketakutannya. Kalau waktu online tuh kayak kita kan nggak tahu ya latar belakang teman-teman kita tuh dari apa dari SMK atau SMA, terus IPA apa IPS, dan takut gitu. Mikir udah kayak ya mikir kan mesti kayak wah ini ambis semua nih gitu. Nah setelah nggak langsung jadi takut, jadi belajar terus. Nah tapi ya itu emang minusnya gitu sih, ketika udah offline tahu temen-temennya oh ternyata tuh nggak semenakutkan itu. Ya udah kayak santai, lebih ke santai gitu. Terus juga offline nih lebih apa ya, sebenarnya deg-degan tapi lebih interaksinya lebih enak gitu. Apalagi kita kan ketemu teman-teman dari beberapa daerah di luar Jawa kan gitu. Di berbagai macam sifatnya tuh tahu gimana gitu. Terus jadi tahu juga kayak kultur dari teman-teman yang daerah-daerah lain tuh kayak gimana. Terus juga ternyata tuh kita tuh nggak stuck di situ aja gitu. Maksudnya kayak pemikiran kita kan selama ini ya kita aja ya dari 3 ini kan daerahnya masing-masing ya. Itu aja pasti sudut pandangnya apalagi tentang ekonomi tuh beda-beda gitu. Nah kalau kan tadi ngomongin kuliah offline online plus minusnya ya. Nah kalau yang udah kita jalanin offline ini nih, suka dukanya apa? Sukanya dulu deh. Dari Emi sukanya apa? Sukanya ketemu banyak orang, terus apa ya, kayak apa ya, matkulnya lebih enak dipahami gitu karena ya terus bisa langsung. ketemu dosen kan, bisa tahu Bisa tahu dosennya gitu kan. Terus kan kita bisa apa ya, pakai fasilitas kampus yang ada yang udah disediakan gitu loh. Nah kayak gitu sih. Kalau Rizky? Aku hampir sama juga sih, kita lebih tahu di kampus tuh kayak gimana, ini tempat-tempatnya tuh mana aja, perpus mana, kayak gitu. Kurang lebih juga sama sih seperti itu. Minusnya, ayo. Kalau minusnya? Siapa? Minusnya? Ya kamu aja. Minusnya kalau offline ya, mungkin kalau aku soalnya nggak ngekos ya, capek gitu. Capek jalan cuma itu aja sih. Rumahnya mana? Jaraknya berapa dari sini ke rumah? Rumahku Kulon Progo, kalau ke kampus itu 45 menit. Wow, 45 menit. Lumayan ya. PP ya? Iya, tiap hari. Kalau Emi kan ngekos ya? Oh ngekos. Nah itu gimana? Selain itu minusnya kalau misalnya offline? Kalau offline ya, semisal kalau lupa jadwal ya biasanya tuh buru-buru gitu kan. Apalagi dapat jam pagi. Iya gitu, tuh jam pagi 7. buru-buru. Terus apalagi malamnya kalau habis begadang gitu ya. Kesiangan pasti. Iya, begadang nugas gitu. Nah, sebenarnya sih pasti semuanya ada plus minusnya ya. Cuman kan kalau misalnya dibilang offline itu banyak minusnya apa banyak plusnya gitu. Soalnya kalau minus ya paling cuman yaitu takut kesiangan. Terus juga kalau misal ada tugas tuh ya bener-bener harus langsung dikerjain gitu, nggak bisa ditunda karena besok pasti udah ada tugas lagi gitu. Jadi terus juga persiapannya juga harus matang. Bener gitu. Terus kalau misal nggak mungkin kalau anak-anak yang pada ngekos di dekat-dekat UMY sini tuh kalau malam tuh nggak keluar gitu ya. Ya paling nggak keluar tuh nugas gitu, pasti gitu. Karena kalau di kos sendiri tuh kadang kayak suntuk gitu. Iya, kadang kayak gitu. Ya cuman pasti ada juga yang lebih memilih untuk di kos ngerjain tugas gitu. Nah, kalau bicara tentang pengalaman nih, boleh tahu nggak dari Rizky sama Emi ini ikut organisasi ataukah ikut komunitas atau apa gitu di UMY terkhusus ekonomi gitu? Kalau untuk aku sendiri, aku ada ikut ini ya, himpunan di ekonomi sendiri. Jadi ekonomi kan punya ini ya teman-teman, ada himpunannya gitu. Jadi aku ikut di himpunan ekonomi kayak gitu. Ya banyak pengalaman sih buat ini di himpunan itu sendiri. Pengalamannya bagus-bagus kok. Kayak gitu sih, nambah temen gitu kan yang tadinya nggak tahu kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Kalau Rizky? Kalau aku ikut GESFIT ya. GESFIT, nah apa itu GESFIT? Boleh dikasih tahu? GESFIT tuh kita kayak belajar bareng-bareng, kita belajar public speaking, kita belajar bikin
karya ilmiah, kita masih banyak lagi sih penelitian gitu ya. gitu, seperti itu. Dan yang aku dengar itu banyak ikut lomba juga ya? Iya. Nah, selain dari dua itu tadi, kalau himpunan mahasiswa ilmu ekonomi kan organisasi ya. Nah, kalau yang GESFIT itu kan jatuhnya komunitas ya. Nah, sebenarnya masih banyak juga komunitas yang terkhusus di ekonomi itu. Ada KSPM, terus ada Youthpreneur juga, dan masih banyak lagi gitu. Nah, apalagi UKM tuh banyak ya. Ada yang ikut UKM nggak? Aku enggak sih. Kayak biasanya sih kalau mahasiswa di UMY tuh jarang untuk ikut dari lebih, ya paling nggak lebih dari 2 itu jarang gitu. Biasanya paling 1 atau 2 gitu, karena ya bagi tugas apalagi offline tuh rada susah ya. Apalagi bagi waktu sama lain gitu. itu juga perlu. Apalagi di waktu yang barengan gitu ya. Nah, itu yang paling kadang jadi bahan pertimbangan untuk para mahasiswa gitu. Kadang ada jam mata kuliah pagi, terus sore, siang gitu, full bener-bener sehari, dan ketika kita udah harus rapat misalnya, nah itu pasti nanti kebaginya susah gitu. Nah, kalau semisal berkaitan dengan itu, kayak misalnya pengalaman tentang, ya kan biasanya kan kalau anak organisasi atau anak yang ikut istilah komunitas kayak gitu tuh biasanya rada ada bukan pengecualian sih, kayak misalnya di notice gitu sama dosen. Nah, gitu pernah nggak sih kayak, oh wah itu pinter nih, atau public speakingnya bagus nih, wah itu anak organisasi tuh, atau justru malah kebalikannya, wah itu anak organisasi tuh makanya nilainya jelek gitu. Gimana menurut kalian? Ada nggak kayak misalnya sekitar kalian atau bahkan kalian sendiri yang ngalamin gitu? Ke ini dulu aja lah. Kalau di notice dosen kayak gitu mungkin karena akunya di kampus tuh kayak mungkin nggak terlalu aktif untuk menanyakan gitu ya. Jadi dosen tuh nggak tahu aku, mungkin aku mengikuti tapi nggak terlalu aktif gitu loh. Jadi nggak terlalu di notice sama dosen kayak gitu. Kalau aku ya. Kalau di himpunan sendiri nggak ini sih, ikut himpunan nggak apa ya, nilaiku masih aman kok dengan ikut himpunan itu sendiri, asal kalian bisa ngaturnya aja. Iya. Kalau aku sih itu enggak sih, kalau di notice dosen mungkin karena juga kurang aktif ya kalau itu. Terus kalau ikut komunitas itu aku juga masih aman kayaknya, masih bisa membagi waktu lah antara kuliah sama komunitas. Sebenarnya ya teman-teman, ketika kita ikut organisasi atau enggak, atau ikut komunitas atau enggak gitu tuh sebenarnya tergantung kitanya sih. Kalau misal kitanya bisa bagi waktunya dan bisa untuk memanajemen semuanya gitu, kayak skala prioritas dan lainnya, itu tuh pasti nggak akan ngeganggu juga gitu. Dan untuk teman-teman yang memilih untuk yang nggak ikut komunitas, nggak ikut organisasi, dan kegiatan di luar gitu pun itu juga pasti perlu juga manajemen waktunya gitu. Baik apalagi yang nggak ikut apa-apa sama sekali, kayak cuman biasanya disebut kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kayak gitu juga mereka juga perlu belajar tentang manajemen waktu juga, sama sebenarnya semuanya. Kayak punya porsinya masing-masing gitu loh, tergantung personalnya gimana dia menyikapi dan tujuannya. Kan biasanya kalau kita masuk kuliah tuh pasti udah ada tujuan ya, kita mau apa, kayak yang tadi Rizky, dia mau nerusin bisnisnya keluarganya kayak gitu. Terus kayak Emi udah ada, maksudnya udah ada planning ke depan gitu. Aku juga udah ada planning ke depan. Jadi yang pasti ketika kita masuk ke organisasi atau masuk ke komunitas ataupun UKM ataupun apapun itu, pasti kita udah mikirin juga gitu, impact apa sih yang bakal kita dapat, dan gimana nanti ke depannya gitu, ganggu apa enggak kuliah kita gitu. Yang namanya kita udah mahasiswa tuh udah harus lebih pintar lagi untuk memanajemen semuanya gitu, baik skala prioritas kita gimana, terus waktu kita gimana, kayak gitu-gitu ya nggak sih? Iya, Nah, terus bentar lagi kan udah mau masa orientasi ya, atau kita kalau di UMY tuh nyebutnya masa ta'aruf gitu. Jadi kayak masa perkenalan gitu. Nah, boleh nih pesen dari teman-teman, dari Rizky, dari Emi, mewakili angkatan-angkatan yang udah mau tua gitu. Ya emang baru semester 5 sih, tapi ya itu menuju gitu. Nah, itu pesan buat teman-teman maba di rumah
ketika nanti mereka yang pertama ketika nanti mereka bingung untuk memilih prodi apa yang pengen dimasukin di UMY ini gitu. Itu dulu apa kalau dari Emi? Apa ya tadi, sorry? Kalau misalnya teman-teman tuh masih bingung gitu pilih prodi apa gitu. Kalau untuk prodi itu tergantung kalian ya. Cuman kalau bisa ya ekonomi juga bagus sebenarnya. Terus udah di UMY apalagi kan udah terakreditasi unggul gitu kan. Udah bagus banget kayak gitu. Udah nanti kerjanya bisa di mana aja kayak gitu kan. Kayak gitu sih, kalian bisa buka usaha sendiri juga bisa gitu loh teman-teman. Malah bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Di luar dari ekonomi pun teman-teman ketika misal pengen daftar di manajemen atau di daftar yang lain kayak teknik mesin atau yang lainnya tuh sebenarnya it's okay, nggak apa-apa gitu, asalkan itu memang kalian udah ada plan kedepannya tuh ketika kalian mau ngambil jurusan itu tuh mau ngapain gitu, mau apakah sekedar dapetin gelar doang ataukah udah ada plan gitu. Sebenarnya sih ya kadang ada ya orang yang ngomong kalau kalian dari jurusan manapun tuh nggak nentuin kalian kerja di mana gitu. Tapi kan yang namanya ikhtiar ya harus gitu kan gitu. Nah kalau yang kedua nih pesan ketika nanti mereka misal udah milih, terutama misal milih ekonomi ya, udah masuk ke ekonomi nih, apa sih yang harus teman-teman siapkan gitu? Entah itu mental kayak atau apa kayak gitu, peralatan apa gitu. Kalau di ekonomi tuh mungkin kita lebih belajar lagi, mengetahui ilmunya lagi ya. Kita harus kayak kita kan jadi di ekonomi tuh ada tuh yang namanya aplikasi-aplikasi penunjang untuk pembelajaran kita gitu. Jadi ada beberapa matkul yang itu tuh ada teorinya, ada juga praktiknya. Tapi beda gitu, bukan kayak praktik kalau di teknik, kalau di kesehatan gitu kan praktik benar-benar nanti ada lapraknya gitu-gitu ya. Nah kalau di kita itu praktik itu tuh sebenarnya hampir sama dengan teorinya, cuman bedanya ketika di teori itu ya kita fokus ke teori umumnya, ketika praktik itu praktiknya benar-benar kayak misalnya nanti ada rumus nih. Nah tapi rumus itu tuh bukan kayak yang harus ngitung-ngitung, enggak gitu, udah terlalu banyak ngitung gitu. Udah ada rumus pastinya dan itu tinggal masukin ke sistem aja gitu, ke aplikasi aja gitu. Kayak gitu mungkin teman-teman bisa bisa cari-cari tahu dulu gitu, biar nanti pas semester 3, 4, 5 itu tuh nggak kaget gitu. Tanya-tanya aja ke cuttingnya kayak gitu. Terus untuk teman-teman nanti ketika udah masuk di ekonomi nih, jangan sungkan-sungkan untuk, kan udah offline, jadi jangan sungkan-sungkan untuk sharing ke cutting atau ke dosen gitu, karena ya itu fasilitas gitu, termasuk fasilitas untuk teman-teman gitu. Terus untuk keseluruhan nih, pesan apa yang pengen teman-teman sampaikan ke teman-teman mahasiswa baru khususnya? Kalau dari aku singkat aja ya, pokoknya nikmatin aja apa yang harus kalian jalani, udah kayak gitu aja pokoknya ya. Kalau dari Rizky? Untuk mahasiswa baru tetap semangat, dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian mencari ilmu, itu sama aja, kalau kalian emas bakal tetap emas. Asik. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen nentuin jurusan kuliah ataupun nanti prosesnya belajar seperti apa, jangan pernah takut buat ngambil keputusan itu, karena ya yang akan menjalanin teman-teman sendiri gitu. Karena bukan cuma setahun 2 tahun ya, hampir 4 tahun gitu untuk teman-teman ngejalanin itu. Jadi jangan itu nggak sebentar. Iya, dan itu nggak sebentar gitu. Ya hitungannya kayak SD, SMP, SMA, meskipun SD 6 tahun tapi kuliah tuh lebih kerasa lagi gitu ya. Karena ya sambil kuliah kita sambil mikir nanti kedepannya gimana, kerjanya gimana dan lain-lain. Nggak bisa main-main gitu. Nggak bisa kayak ya meskipun kayak nongki atau apa tuh bukan nggak bisa sekedar kayak gitu. Masih punya tanggung jawab. Iya gitu, dan apalagi usia juga akan semakin bertambah gitu. Jadi ya kadang ada nih perspektif kayak
semester 1 2 tuh nikmatin dulu lah gitu kayak gitu. Tapi kadang itu juga jadi bumerang teman-teman, karena semester 1 semester 2 ini semester pengenalan gitu. Kalau kita nggak kenal dulu, nggak serius, ya gimana nanti di semester selanjutnya gitu sih. Jadi dan semangat terus pokoknya, apalagi untuk maba khususnya, jangan takut-takut. Terus juga persiapkan dirinya, yang penting yakin aja dulu gitu. Nah untuk yang angkatan-angkatan kita, semangat gitu, maksudnya kayak nanti kita bakal lebih susah, ya nggak susah sih, lebih step naik lagi gitu dari yang kemarin-kemarin. Terus untuk angkatan yang udah mau lulus baru ngejar skripsi, ya semoga apapun yang kakak-kakak jalanin itu jadi berkah, dan maksudnya kayak bisa untuk gitu. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita obrolin kali ini gitu. Mungkin nanti ada obrolan-obrolan lagi nanti next ya. Nanti bisa kita tambah teman-teman lagi biar lebih rame gitu, nggak kayak gini kayak bertiga doang gitu, kayak krik gak sih gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti kita kembali ke episode selanjutnya atau next episode. Jadi mungkin udah ada lagi nggak? Udah ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.